Terima kasih. Wah, sudah langsung direcord nih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ratih Awilis. Luar biasa. Selamat malam semuanya. Saat ini kita sedang dalam proses untuk admit all terlebih dahulu. Mohon waktunya sebentar agar teman-teman yang sudah bergabung di dalam webinar kali ini itu bisa masuk dan juga bisa mungkin menempati posisi yang enak begitu untuk kita nantinya berdiskusi. Dan saat ini proses admit all sedang dijalankan. Insya Allah kita akan mulai dalam mungkin 1 sampai 2 menit di depan, gitu ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat malam. Ada juga dibilang selamat siang, begitu dengan Mbak Tuti Herlina yang mungkin saat ini ada di luar Indonesia sepertinya. Semangat, tuh, kata Mas Teguh ya. Jadi mudah-mudahan hari ini, malam ini, kita akan berdiskusi santai untuk teman-teman dan semoga kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan mulai. Baik, saya sudah lihat ada narasumber kita hari ini, Bapak Syahid Abdullah dan juga para Sekprodi dan juga Kaprodi dan Sekprodi sudah juga hadir. Kita akan mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar? Mahasiswa Unsiah dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, tetap semangat, tetap kemudian walaupun sudah malam, cukup malam di sini di WIB ini sudah 7.13 begitu ya, dan seperti agenda atau seperti informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, hari ini kami akan melakukan sosialisasi untuk program magang dan studi independen bersertifikat Kampus Merdeka batch 6, jadi angkatan 6 yang sudah dibuka oleh kementerian beberapa waktu yang lalu, dan insya Allah pada hari ini kita akan coba untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya, dan juga yang paling istimewa juga adalah share pengalaman dari teman-teman mahasiswa yang sudah berkecimpung sudah terjun begitu ya, sudah mencicipi gitu ya untuk Kampus Merdeka program MSIB ini pada batch sebelumnya itu batch 5. Ada nanti Mas Iwan Asli dan juga Mbak Agni yang akan sharing dengan teman-teman, sehingga teman-teman nanti akan mengetahui begitu ya bagaimana sih best practice-nya, apa yang dilakukan pada program ini begitu ya, apa kemudian benefitnya. Nah, nanti teman-teman sesama mahasiswa akan kemudian bersharing atau bertukar informasi atau pengalaman. Baik, perkenalkan nama saya Demet Arianti, saya di Unsia di bagian kemahasiswaan, dan hari ini kami bekerjasama dengan Biro Akademik dan juga program studi, para Sekprodi, Sekretaris Program Studi dan juga Ketua Program Studi. Sangat mendukung sekali untuk kegiatan hari ini, di mana kita akan melakukan sosialisasi untuk program MSIB batch 6 tadi. Adapun mungkin teman-teman yang belum terlalu familiar begitu ya, apa sih sebenarnya program MSIB? Jadi MSIB ini adalah program magang dan studi independen bersertifikat, disingkatnya adalah MSIB, yang merupakan program persiapan karir untuk karir yang komprehensif begitu ya, dan memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk belajar di luar dari program studinya, di luar dari kampusnya, dengan jaminan konversi SKS yang diakui di perguruan tinggi. Jadi kami sangat ingin sekali mendorong teman-teman ini untuk bisa menempuh ilmu di luar dari universitas, seperti yang menjadi program dari pemerintah yaitu Kampus Merdeka, dan Unsia sebagai kampus cyber university yang saat ini sudah memasuki tahun ketiga juga memiliki kesempatan sama seperti universitas lain untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk mengikuti program MSIB ini. Jadi teman-teman yang saat ini sedang berkuliah di Unsia, kalian bisa menggali ilmu, menempuh ilmu dengan kemudian berinteraksi dengan mahasiswa lain di luar dan juga kemudian mendapatkan ilmu dari tempat lain, tapi tetap akan diakui oleh universitas, dan konversi SKS juga saya dengar cukup tinggi.
Nah, untuk itu nanti coba kita tanya-tanya lebih lanjut dengan koordinator perguruan tinggi untuk program MSIB Angkatan 6 kita. Jadi kita sudah punya koordinator perguruan tinggi. Saya akan menyapa Bapak Syahid Abdullah. Halo, Assalamualaikum Pak Syahid. Baik. Waalaikumsalam Bu Meta. Apa kabar Pak Syahid? Sehat ya Pak? Baik, Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Sudah siap nih Pak sepertinya ya untuk Iya, bisa insya Allah siap, Bu. sharing-sharing terkait dengan MSIB begitu ya Pak? Ya betul Bu, insya Allah. Oke, nah saya juga sudah lihat ada Kepala Biro Akademik kita, Bapak Ikhwani Saputra, sepertinya baru landing nih ya, baru Halo landing di Bu rumah, Meta. baru Ya, landing di selamat rumah atau malam kayaknya Bu baru Meta. makan nih kayaknya. Lagi nyemil buah Bu Meta. Wih, lah jamil buah, harusnya saya yang Iya. lihat Pak, bukannya Bapak. Tapi alhamdulillah sudah lengkap nih. Jadi sudah ada Pak Syahid, kemudian ada juga Pak Ikhwani Syahputra di apa namanya Kepala Biro Administrasi Akademik kami. Kemudian saya juga dibantu. Ini sebelum saya ke Pak Syahid ya, saya mau izin mengenalkan dulu. Saya juga dibantu dengan Ibu Rati Awilis, Sekretaris Program Studi Manajemen. Kemudian di sini juga izin saya juga tadi melihat ada Sekretaris Program Studi Akuntansi Ibu Yohanisa Aisyah Malam, Nafi. Bu. Selamat Selamat malam malam, Bu Ibu. Meta. Terima kasih Selamat sudah malam, Bu Meta, bergabung. teman-teman. Thank you. Kemudian juga ada Ibu Vesa Ashifa yang sepertinya sedang berjibaku dengan kereta gitu ya untuk mencapai rumah. Semoga beliau dalam kondisi yang sehat walafiat selalu. Kemudian saya akan cek lagi apakah saya belum lihat Bu Ayu, Sekretaris Program Studi Komunikasi. Namun saya sudah melihat sepertinya Ibu Kaprodi Komunikasi, Ibu Rosana Ali. Assalamualaikum Kak Ocha. Halo. Oh, mungkin Kak Ocha sedang juga di jalan kali ya, tapi tidak apa-apa. Tapi ada juga Kak Prodi Akuntansi, Ibu Nur Hayati Serega. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Sepertinya juga masih di jalan Pak Syahid ya. Baik, dan teman-teman mungkin Kak Prodi lainnya yang sudah ada, tapi kemudian kami bersyukur sekali teman-teman mahasiswa Unsia yang hari ini bisa join dan mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sufficient, yang bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang nanti eligible untuk masuk ke program MSIB. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin dari semesternya belum memenuhi eligibilitas, tetap bisa mengetahui dan juga mempersiapkan begitu ya Pak Syahid ya. Kita akan mendorong teman-teman, akan bantu teman-teman untuk bisa kemudian mengikuti program MSIB ini karena ini sangat bagus sekali buat teman-teman untuk ikuti. Baik, untuk waktunya saya langsung memanggilkan Bapak Syahid Abdullah, Koordinator Perguruan Tinggi untuk program MSIB Batch 6. Silakan Pak Syahid, monggo. Ya, baik. Terima kasih Ibu Meta atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa Unsia semua. Ya, selamat malam juga saya ucapkan pada Bapak Ihwani Saputra ya, yang merupakan Kepala Biro Administrasi Akademik. Sekaligus beliau ini merupakan koordinator MSIB pada batch sebelumnya ya teman-teman ya, atau batch yang sedang berjalan sekarang gini. Jadi nanti kita juga bisa sharing-sharing ya dengan Pak Ihwani juga, yang jika ada pertanyaan. Dan juga telah hadir juga teman-teman dari mahasiswa juga yang semester ini juga sedang aktif ya mengikuti program MSIB, yaitu ada Mas Iwan Asli, ada Mbak Agnisa Fitri, Nafitri, maaf Mbak. Terus ada juga tadi saya lihat ada beberapa nama ya, seperti Mas Ana Silmi, kemudian eh, ya itu ya ada beberapa mahasiswa yang saya lihat tadi juga sudah pernah mengikuti program MSIB yang nantinya kita juga bisa sharing-sharing gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti dari sudut pandang mahasiswa bagaimana dan dari perguruan tinggi nanti juga akan saya sampaikan begitu seperti apa. Oh, suara saya terlalu pelan ya. Maaf. Cek-cek. Kalau begini bagaimana teman-teman? Maaf. Apakah sudah jelas suara saya? Jelas, Baik, Kak. teman ya. Oke. Jelas, Ya, Kak. ya baik teman-teman. Mungkin langsung saja ya. Saya akan menyampaikan, akan perkenalkan juga ya kepada teman-teman semua sebenarnya program MSIB ini apa sih dan bagaimana cara mengikutinya dan kira-kira benefit apa aja yang bisa kita dapatkan gitu teman-teman. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu. Ya.
Oke, teman-teman, jadi program magang dan studi independen bersertifikat ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka ya, teman-teman ya, yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ya, teman-teman. Oke, sebentar, maaf. Sorry Pak, keklik maaf. Oh, pantas pindah ya, Bu. Oke, ya ini merupakan salah satu program ya dari Kampus Merdeka yang itu juga sudah diakui oleh Kemendikbud ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika nantinya mengikuti ini. Dan sesuai janji ya dari Bapak Menteri Nadiem Makarim ya, program Kampus Merdeka ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga, ini nantinya bisa dikonversikan menjadi SKS ya, yang mana itu bisa dikonversikan menjadi SKS pada program studi yang teman-teman ikuti sekarang. Nah, sebelumnya jadi kenapa sih di sini teman-teman perlu mengikuti yang namanya program Kampus Merdeka begitu. Jadi Kampus Merdeka ini memang memberikan kesempatan gitu bagi teman-teman mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata gitu. Jadinya teman-teman nggak hanya mendapat ini ya, belajar itu tidak hanya di dalam perguruan tinggi dan program studinya saja gitu. Tapi dengan di Kampus Merdeka ini diharapkan teman-teman dapat yang namanya pengalaman di dunia nyata, yaitu bisa melalui beberapa skema gitu, yang nanti akan dijelaskan ya di sini. Nah, untuk program MSIB ini sendiri, ini memang diperuntukkan ya teman-teman. PPT-nya nggak ada ya Pak? Oke, sorry, maaf. Masih di mute Pak Syahid, mohon izin. Ya, baik. Oke, teman-teman ya, jadi ini program ini diperuntukkan memang untuk mahasiswa dari jenjang perkuliahan S1, D1, D2, dan D3 begitu. Nah, untuk program untuk mahasiswa S1 ya, dari 8 semester yang reguler ya, yang teman-teman tempuh selama berkuliah di Unsia ya, teman-teman ya. Nah, 5 semester itu teman-teman bisa dapatkan dengan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang ada pada program studinya masing-masing gitu. Nah, setelah itu ya, selain 5 semester ini, teman-teman mahasiswa boleh belajar di luar kampus gitu, selama 2 dari 3 semester yang menjadi hak mahasiswa. Nah, 2 dari 3 ini maksudnya seperti apa? Jadi dari 3 semester ini, teman-teman boleh mengikuti 2 semester di luar kampus ya, teman-teman ya. Sedangkan 1 semesternya ini sebenarnya ada program yang namanya Kampus Merdeka di dalam kampus gitu ya, jadi antar program studi gitu. Tapi karena di Unsia belum ada program seperti itu, maka untuk teman-teman Unsia ini nantinya bisa mengikuti program Kampus Merdeka sebanyak 2 semester di luar Unsia ya, teman-teman ya. Nah, programnya ada apa aja begitu. Jadi ada 6 program flagship yang disediakan oleh Kemendikbud ya, teman-teman ya. Yang pertama itu ada namanya program MSIB ya, yang akan disosialisasikan malam hari ini, yaitu program magang dan studi independen bersertifikat, yang mana teman-teman mahasiswa dapat menjalankan magang atau melakukan studi independen bersama profesional gitu. Nah, sebenarnya ada program-program lain teman-teman, yaitu seperti kampus mengajar, ada juga pertukaran mahasiswa merdeka gitu ya. Kemudian ada lagi IISMA, Indonesian International Student Mobility Award, yang itu teman-teman berkesempatan belajar di luar negeri. Ada juga program wirausaha merdeka dan praktisi mengajar gitu. Nah, cuman untuk malam ini teman-teman ya, ini khusus kita akan membahas soal program MSIB. Nah, adapun kalau nanti teman-teman tertarik dengan program yang lain, itu silahkan nanti dikomunikasikan ya teman-teman dengan program studinya, dengan Bapak Ibu Sekprodinya gitu ya. Karena memang selama ini yang baru berjalan itu hanya MSIB, tapi kalau teman-teman sekiranya tertarik mengikuti program yang lain, nggak apa-apa, dikomunikasikan aja, nanti akan Bapak Ibu dosen akan memfasilitasinya. Nah, program Kampus Merdeka ini sendiri selama ini ya teman-teman diikuti oleh 920.000 mahasiswa gitu di seluruh Indonesia. Nah, 600 ribunya itu mahasiswa mengikuti program mandiri yang diselenggarakan oleh kampusnya masing-masing. Nah, sedangkan 320 ribunya itu mahasiswa mengikuti program flagship yang diselenggarakan oleh kementerian ya. Jadi dari beberapa program tadi,
sebanyak sejauh ini itu sudah ada 320.000 mahasiswa yang mengikutinya. Nah, talenta itu merupakan kunci untuk sustainabilitas dan daya saing pada setiap perusahaan. Jadi, pada program MSIB ini, mitra di sini adalah maksudnya adalah perusahaan-perusahaan ya teman-teman ya, yang bekerja sama dengan program MSIB ini akan mendapatkan beberapa kesempatan gitu melalui MSIB. Yaitu pertama, program MSIB ini memberikan kesempatan kepada mitra untuk menyiapkan dan memperoleh talenta terbaik bagi masa depan perusahaan. Nah, selain itu, bagi teman-teman mahasiswa itu dapat mendapatkan akses ke pengalaman nyata dan pengetahuan yang mendalam yang dimiliki oleh perusahaan melalui MSIB ini tadi. Ya, jadi sebenarnya ini manfaatnya timbal balik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dari mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman, sedangkan dari perusahaan-perusahaan mitra MSIB ini sendiri nantinya juga dapat menyiapkan ya teman-teman dan memperoleh calon-calon talenta yang bisa bekerja pada perusahaan di masa yang akan datang. Ya, begitu ya manfaatnya ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja. Jadi, program MSIB ini sendiri, teman-teman, telah dijalankan selama 5 semester. Ya, jadi ini sudah masuk ke batch kelima ya, teman-teman ya. Dan ini sosialisasinya diperuntukkan untuk nanti batch ke-6, yang mana itu akan dijalankan semester depan, teman-teman. Yang mana program magang dan studi independen bersertifikat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan peminatan pada industri. Ya, jadi memang program ini sudah diikuti oleh 34 provinsi ya, teman-teman ya. Jadi mahasiswa dari 34 provinsi sudah mengikutinya, yang mana sejauh ini ada 451.666 mahasiswa ya yang mendaftar. Namun dari jumlah tersebut ada 128.409 mahasiswa yang menjadi peserta pada akhirnya. Nah, selain itu ada 934 organisasi yang sudah menjadi mitra dan ada 3.352 perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program ini. Ya, jadi manfaatnya apa sih ini ya? Dan dampak ekonominya dari program MSIB ini ya. Jadi waktu tunggu alumni MSIB itu mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah itu adalah ini ya 1,1 bulan gitu teman-teman. Ya, jadi dengan teman-teman mengikuti program MSIB ini secara statistik ya teman-teman ya, dari alumni MSIB ini mereka bisa memperoleh pekerjaan pada kurun waktu 1,1 bulan, lebih cepat daripada rata-rata nasional yang itu mencapai 4 bulan. Nah, gaji pertamanya pun teman-teman dari alumni MSIB ini bisa mendapatkan ini ya gaji sebesar 1,78 kali ya dari UMP provinsinya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan untuk rata-rata nasional sendiri untuk gaji pertama itu hanya mendapat 0,72 kali dari UMP-nya gitu. Ya, jadi statistik seperti itu teman-teman yang diperoleh oleh alumni dari MSIB. Nah, dari monitoring program MSIB ini ya melalui survei sebanyak 99% koordinator perguruan tinggi itu menyatakan bahwa MSIB ini memang memberikan manfaat bagi program tinggi, bagi perguruan tinggi maupun bagi prodi, teman-teman. Nah, kemudian dari program MSIB ini koordinator perguruan tinggi juga menyatakan bahwa program ini menghasilkan potensi kerjasama atau MOU dengan perusahaan gitu. Jadi sebanyak 91% koordinator perguruan tinggi menyatakan seperti itu. Ya, kemudian dari 98% PIC Mitra itu menyatakan bahwa MSIB ini memberikan dampak ekonomi dan sosial. Kemudian 75% PIC Mitra juga menyatakan bahwa MSIB ini dapat menggantikan program manajemen trainee gitu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi mahasiswa MSIB sendiri, hasil survei dan kajian dampak program bagi kompetensi mahasiswa melalui metode self assessment dan uji statistik menunjukkan bahwa mahasiswa alumni MSIB itu memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari skill pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Kemudian mahasiswa alumni MSIB itu juga memiliki kompetensi kepemimpinan di atas rata-rata dan lebih baik dibandingkan alumni program lainnya gitu ya. Jadi memang manfaatnya juga itu ya teman-teman ya. Ada manfaat secara langsung dan ada juga manfaat secara tidak langsung yang bisa teman-teman dapatkan.
Nah, ini program MSIB ini sendiri, manfaat lainnya ya adalah dapat menghasilkan SDM siap kerja dan berkualitas. Karena memang selama program MSIB ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja di industri atau di institusi mitra. Kemudian mahasiswa yang menghadapi masalah nyata selama program memiliki potensi kemampuan manajemen diri, potensi kemampuan berpikir, dan sikap terhadap pekerjaan yang lebih positif. Kemudian juga berpeluang besar mendapatkan golden ticket ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Jadi teman-teman di sini akan berpeluang lebih besar untuk direkrut langsung menjadi karyawan di mitra terkait gitu ya. Jadi kalau teman-teman selama mengikuti MSIB ini ya misalkan punya track record yang bagus, itu peluangnya pasti akan lebih besar gitu diterima di perusahaan tempat teman-teman melakukan MSIB itu tadi. Kemudian mendapatkan bimbingan dari mentor profesional berpengalaman ya. Jadi selama menjalani MSIB itu tadi, otomatis teman-teman akan berinteraksi ya dengan mentor-mentor profesional ya, yang itu sudah berpengalaman juga, berkecimpung di industri terkait gitu ya, yang itu juga pasti akan menjadi nilai plus buat teman-teman masing-masing. Nah, selain itu juga teman-teman akan mendapatkan nilai dan pengakuan SKS selama mengikuti program. Yaitu tadi ya, yang sempat disinggung juga oleh Bu Meta di awal, bahwa setelah mengikuti program MSIB ini, teman-teman nantinya akan mendapat pengakuan SKS ya. Jadi dalam satu semester itu, beberapa mata kuliah yang teman-teman ambil itu bisa diakui sampai 20 SKS gitu. Ya, jadi sampai 20 SKS itu teman-teman mata kuliah yang diambil itu bisa diakui nilainya berdasarkan hasil dari program MSIB ini sendiri. Nah, ini untuk manfaatnya ya teman-teman ya bagi program tinggi juga bagi Unsia. Salah satunya ini adalah nantinya program tinggi dan prodi itu dapat mewujudkan link and match dan potensi kerjasama langsung dengan mitra ya. Kemudian dapat juga mencapai ketercapaian IQ-PT. Ya, ini mungkin nggak terlalu ini ya buat teman-teman ya. Jadi program MSIB ini juga memberikan kebermanfaatan bagi mitra dengan menghentikan program MT gitu ya teman-teman ya. Karena biasanya memang perusahaan-perusahaan itu mengadakan yang namanya manajemen trainee ya teman-teman ya di awal untuk menjaring talenta-talenta. Nah, dengan program ini diklaim ya tadi banyak yang menyatakan bahwa ini dapat menggantikan program MT itu tadi. Ya, kemudian MSIB ini juga dapat memastikan mobilisasi vertikal ya, yang memungkinkan alumni MSIB itu naik jabatan ke yang lebih tinggi dari hierarki. Nah, untuk mitranya sendiri sudah cukup banyak ya teman-teman ya, dari berbagai bidang gitu ya, mulai dari bidang pemerintahan, kemudian ada juga di bidang finance dan bank, ada juga di bidang energi dan telekomunikasi, terus MGC dan manufacturing, di bidang retail, e-commerce, media dan startup gitu, consulting dan akademik gitu ya. Jadi sudah terdaftar sejauh ini ada lebih dari 1.200 ya teman-teman ya. Dan sedang dalam proses ada 5.000 lebih ya yang perusahaan yang juga sedang dalam proses untuk mendaftar menjadi mitra MSIB. Gitu. Jadi peluangnya saya bilang bisa cukup besar ya buat teman-teman di sini untuk mengikuti program ini. Ya, jadi sekitar 92% mitra itu menjalankan program prioritas ya teman-teman ya. Jadi prioritas itu dimaksudkan adalah di bidang blue economy, digital economy, green economy, healthcare, tourism, dan hospitality. Ya, ini ada beberapa ini ya teman-teman ya. Ada beberapa program prioritas ya yang terkait program climate exchange gitu ya. Dari berbagai instansi, mulai dari kementerian, ESDM, kemudian ada Badan Restorasi Gambut, Kementerian PUPR, dari Coca-Cola, Astra, Inka, dan sebagainya. Ada juga dari mitra-mitra dari BUMN ya, seperti dari Inka tadi, kemudian dari PLN, dari Petrokimia, Telkom, BRI, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman, jadi persyaratannya apa sih untuk mengikuti program MSIB ini khususnya? Itu yang pertama adalah teman-teman dari PTN atau PTS ya, yang terdaftar di Kemendikbudristek gitu. Ya, ini jangan khawatir ya teman-teman ya, karena Unsia ini sudah terdaftar dan ada pengalaman juga ya dari teman-teman terdahulu, itu bisa mengikuti program ini. Jadi syaratnya, karena kita S1 semua ya di Unsia ini ya, jadi udah termasuk di sini. Ada juga WNI syaratnya,
Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang WNA mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya, mungkin bisa dipikirkan lagi. Kemudian minimum, nah ini sayangnya ada batasan ya teman-teman ya untuk mengikuti program ini. Jadi untuk S1 ini ya, karena kita semuanya S1 itu minimal teman-teman saat ini ada di semester 4 gitu. Ya, jadi saat mendaftar, pendaftarannya di semester ini itu teman-teman udah di semester 4 ya, dengan harapan nanti saat menjalani program, teman-teman sudah masuk ke semester kelima. Dan nantinya segala pendaftaran, registrasi itu teman-teman lakukan di situs web kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, dan nantinya ada juga persyaratan-persyaratan tertentu ya yang ditentukan oleh mitra MSIB ini sendiri. Nah, kemudian untuk dokumennya apa saja sih yang harus dipersiapkan ya buat teman-teman yang ingin atau tertarik mendaftar. Nah, bagi mahasiswa itu cukup menyiapkan ada yang namanya KTP, asuransi kesehatan, ya, transkrip nilai yang itu bisa diminta di program studi ya maupun di Biro Administrasi Akademik dan juga CV ya. Jadi teman-teman dari masing-masing ya ini tentunya. Nah ini ya cukup 4 ini aja yang teman-teman persiapkan untuk melakukan registrasi. Nah kemudian, ini ada juga ya teman-teman ya beberapa informasi ini barangkali teman-teman yang kemarin sudah mengikuti gitu ya. Kemudian sekarang mengikuti lagi, ini ada beberapa perubahan persyaratan ya teman-teman ya. Yang pertama, kalau tahun lalu itu ada pengumpulan ini ya, di MSIB ini ada namanya surat rekomendasi dan surat pertanggungjawaban gitu ya teman-teman ya. Surat pertanggungjawaban itu maksudnya adalah komitmen ya teman-teman ya. Jadi komitmen dari masing-masing ya untuk mengikuti program MSIB ini itu memang harus ada surat secara tertulis gitu. Nah kalau semester lalu atau di program MSIB yang batch 5 kemarin itu dilakukan secara bentuk secara ini ya, secara dokumen teman-teman ya. Jadi masih menggunakan dokumen fisik. Nah, di MSIB batch 6 ini teman-teman cukup melakukan permintaan untuk surat rekomendasi dan SPJTM ini dilakukan secara online ya teman-teman, secara digital by system gitu. Jadi teman-teman cukup nanti mendaftar melalui portal MSIB itu tadi ya, kemudian nanti dari sana teman-teman akan diberikan rekomendasi secara langsung ya oleh pimpinan perguruan tinggi. Gitu. Nanti setelah pimpinan perguruan tinggi melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi, nanti teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran pada program MSIB-nya masing-masing gitu. Nah, adapun kuota lamaran gitu ya, untuk semester lalu sama semester yang sekarang itu masih sama. Jadi jumlah lamaran itu dibatasi maksimal 22 lamaran per mahasiswa. Ya, jadi teman-teman di sini nantinya setelah mendapatkan persetujuan ya dan rekomendasi dari perguruan tinggi dari Unsia ini ya maksudnya ya, teman-teman nantinya langsung bisa melakukan lamaran sebanyak maksimal 22 lamaran gitu. Ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman, ini peluangnya cukup besar karena teman-teman bisa melakukan sampai 22 kali lamaran ya. Dan nantinya kalau misalkan ditolak di satu program, teman-teman masih ada peluang di program yang lainnya. Nah, kemudian untuk proses seleksinya, untuk MSIB 6 ini sendiri, proses seleksi itu dilakukan bagi mahasiswa yang lolos seleksi berkas gitu. Jadi nanti akan melakukan seleksi langsung oleh mitra. Nah, kalau yang semester lalu itu ada yang namanya tes kebinekaan gitu. Tapi menurut informasi ini sepertinya untuk sekarang tidak ada lagi ya tes kebinekaan gitu. Jadi teman-teman langsung kalau udah lolos seleksi berkas nanti akan langsung dilakukan seleksi oleh mitra ya, mitra MSIB ya tentunya ya teman-teman ya. Nah, kemudian proses verifikasi dan validasi berkas itu dilakukan oleh tim perguruan tinggi dan program studi mahasiswa yang bersangkutan gitu. Jadi kalau tahun lalu itu masih dilakukan oleh tim Kampus Merdeka ya dari pihak Kemendikbudnya. Kalau sekarang dilakukan langsung oleh perguruan tinggi dan program studi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, adapun untuk kuotanya ya secara nasional itu di angkatan MSIB 6 ini ada sekitar saya mute dulu ya teman-teman. Oke, ada sekitar untuk magang itu ada 27.000 kuota ya.
Jadi cukup ini ya teman-teman, cukup banyak yang disediakan. Kemudian untuk studi independen itu ada 18.000 kuota. Sehingga total ada 45.000 ini ya kuota untuk MSIB di angkatan 6 ini. Dan ini jumlahnya cukup ini ya, cukup bertambah cukup banyak dibandingkan dari yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini ya, untuk tahun-tahun sebelumnya memang jumlahnya ini kelihatan meningkat ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini yang dilakukan buat teman-teman. Jadi prosesnya bagaimana sih untuk melakukan pendaftaran? Jadi pertama teman-teman mahasiswa itu mendaftar ke MSIB melalui halaman web dari MBKM ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman melakukan pengisian data dan upload dokumen diri ya. Kemudian mahasiswa melakukan persetujuan terhadap poin-poin pertanggungjawaban dan kebenaran data. Nah, untuk pertanggungjawaban ini teman-teman mohon dibaca benar-benar ya, karena ini ada hal-hal yang memang memerlukan komitmen ya teman-teman ya di program MSIB ini gitu. Dan mohon juga untuk data yang dimasukkan itu adalah data yang benar-benar ini valid ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti setelah teman-teman melakukan hal ini tadi, 3 hal ini tadi, nanti dari Prodi teman-teman akan melakukan verifikasi data dan melakukan approval mahasiswa gitu ya. Jadi nanti teman-teman setelah ini jadi tunggu saja dari Prodi untuk melakukan verifikasi data. Kemudian penanggung jawab perguruan tinggi ya teman-teman ya, dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi itu akan melakukan approval mahasiswa secara bersamaan melalui halaman MBKM gitu ya. Jadi nanti setelah dari Prodi, nanti dari pimpinan PT akan melakukan ini ya, approval bersamaan ya. Jadi nanti untuk approvalnya ini memang dilakukan secara serentak gitu di akhir. Nah, ini untuk timelinenya ya teman-teman, untuk program MSIB 6 ini sendiri. Untuk dari ini ya, sosialisasinya memang dilaksanakan dari sebenarnya ini sudah dari 19 Oktober kemarin ya teman-teman ya, sampai 27 Desember. Kemudian untuk pendaftaran mahasiswanya itu teman-teman sebenarnya sudah bisa melakukan dari tanggal 19 Oktober sampai nanti deadline-nya ada di tanggal 15 Desember ya. Jadi masih ada waktu sekitar ini ya, sekitar 2 mingguan ya teman-teman ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah itu dari verifikasi dan validasi dokumen nantinya juga datangnya tanggal 15 Desember juga. Nah, setelah itu teman-teman lakukan seleksi dan offering gitu. Dan nantinya setelah seleksi ini teman-teman akan mendapatkan offering gitu ya. Atau penawaran entah itu independen maupun magang ya, yang dilakukan oleh mitra. Ya, dari perusahaan atau institusinya nanti akan melakukan penawaran pada sekitar tanggal 18 Desember sampai 19 Januari. Nah, dapat pelaksanaan kegiatannya nanti untuk onboardingnya itu di tanggal 16 Februari ya teman-teman ya. Ya, kemudian nanti ada beberapa rangkaian kegiatan ya yang teman-teman ikuti sampai nanti akhirnya program ini akan direncanakan berakhir di sekitar bulan Juli teman-teman ya. Jadi nanti sekitar bulan Juni sampai Juli nanti ada dilakukan final evaluation dan juga untuk mobilisasi kepulangan. Ini kalau teman-teman melaksanakan program MSIB-nya ini offline ya. Jadi memang MSIB ini ada yang offline, ada juga yang online gitu. Dan itu silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, begitu ya teman-teman ya untuk timeline-nya. Nah, kemudian untuk informasinya teman-teman bisa kunjungi MSIB ini melalui beberapa sosial media ya teman-teman. Mulai dari LinkedIn, Instagram, ada juga YouTube-nya dari MSIB Kampus Merdeka ini. Silahkan dikunjungi saja kalau memerlukan informasi yang lebih detail. Ya, itu saja ya teman-teman ya untuk informasi yang bisa saya sampaikan pertama. Oke. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita dengarkan dulu ya teman-teman ya. Ada sedikit sharing ya dari rekan-rekan yang sudah mengikuti program MSIB ini sendiri. Ada yang pertama dari Mas Iwan Aslih ya, yang sudah mengikuti program studi independen gitu. Mas Iwan, silahkan untuk sharing di sini. Terima kasih Pak Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya Pak. Ya, Mas, silahkan. Baik.
Saya izin share screen. Sudah terlihat ya teman-teman. Jadi Ya. eh, untuk MSIB batch yang kelima ini, saya mengikuti studi independen dan kebetulan mitra yang saya ikuti adalah Bangkit Academy. Jadi mungkin eh, apa cerita saya kebanyakan cerita di Bangkit karena saya juga dititipin slide buat Bangkit untuk ngerayu teman-teman supaya mungkin bisa mencoba untuk bergabung ya. Oke, jadi sebetulnya Bangkit itu ini ya MSIB yang mitranya itu patungan. Jadi antara Google, Goto atau Gojek dan Tokopedia, kemudian ada Traveloka dan tentu saja Kemendikbud Ristek. Jadi ini pencapaian Bangkit selama ini dan buat teman-teman yang non IT jangan khawatir karena Bangkit juga menerima mahasiswa yang non IT asal lulus tes saja sih nanti. Tuh, kemudian ada 3 learning path yang bisa teman-teman ikuti di Bangkit. Oh ya, sekedar info saja bedanya studi independen dan magang 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 bersertifikat. Kalau studi independen itu porsinya hampir setara ya antara teori dengan praktek, berbeda dengan magang yang lebih banyak ke prakteknya. Jadi kalau teman-teman merasa skill skillnya belum mumpuni, mungkin bisa mencoba di studi independen. Dan metode belajarnya di Bangkit hampir mirip dengan Unsia, jadi kita ada asinkron dan sinkron. Kalau di Unsia sinkron ini namanya Vicon ya, kalau di Bangkit namanya ILT. Kemudian selain belajar tentang technical juga ada soft skill. Ini materi soft skillnya dan juga ada kursus bahasa Inggris bersama British Institute dan yang ngajar kebetulan orang native speaker ya, ada yang dari Amerika dan juga dari UK. Eh, Selama kita mengikuti Bangkit dalam 5 bulan ini kita itu disarankan untuk bicara sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi ya secara tidak langsung kemampuan bahasa Inggris saya mungkin agak sedikit meningkat ya. Dari yang sebelumnya mungkin Javanese English gitu, sekarang mungkin lebih agak mendingan lah gitu. Itu eh, dan kemudian ini materinya apabila teman-teman tertarik silakan di screenshot. Ini materi yang akan teman-teman pelajari dan setelah ini nanti setelah mempelajari materi ini nanti teman-teman akan dihadapkan sama capstone project. Ada 2 pilihan capstone project. Yang pertama teman-teman menyelesaikan kasus dari perusahaan. Perusahaannya ini perusahaan real ya. Jadi teman-teman kayak semacam magang juga. Tapi dalam waktu 1 bulan nanti teman-teman harus menyelesaikan eh, kasus dari perusahaan tersebut. Apabila berhasil, ada tawaran untuk bekerja di perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada capstone project yang bentuknya produk. Ini yang sedang saya ikuti sekarang. Jadi nanti endingnya dari 3 learning path ini akan digabungkan jadi satu kelompok. Kemudian kita nanti harus membuat semacam startup atau aplikasi yang apabila berhasil nanti akan ada dana inkubasi dari Bangkit sebesar 140 juta. Itu sih. Dan ini keuntungannya ya seperti kata Pak saya tadi ada konversi sampai 20 SKS, kemudian ada sertifikasi, pelatihan dan dana inkubasi serta kesempatan kerja. Ini apa dokumentasi pembelajaran yang ada di Bangkit dan ini tim inkubasi yang sudah berhasil didanai di batch sebelumnya di batch 4. Kemudian untuk syarat daftarnya ini ya teman-teman ya. Jadi mirip dengan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Syahid, hanya saja untuk mahasiswa S1 ini minimal semester 6. Semester 6 ini di bulan Januari ya atau semester yang akan datang. Jadi yang saat ini
duduk di semester 5 itu yang eligible itu. Kemudian ini tahapan registrasinya. Jadi teman-teman silakan bisa cek selengkapnya di g.go/bangkit atau silakan bisa QR code di sini. Mungkin itu saja sih saya berbagi pengalamannya Pak Syahid. Intinya teman-teman kalau belajar di MSIB itu selain mendapatkan ilmu yang lebih advance juga ada suasana baru lah dari sebelumnya diajar oleh Bapak Ibu dosen, sekarang diajar oleh para praktisi gitu. Kemudian ada konversi 20 SKS jadi nggak mengganggu kuliah teman-teman gitu. Tapi saran saya sih tetap harus komitmen bisa lulus dengan nilai terbaik di sini sih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Iwan ya. Tadi sharingnya cukup banyak ya masalah program salah satu MSI apa? Salah satu program MSIB ya teman-teman yang namanya Bangkit gitu. Ya, selanjutnya mungkin dari Mbak Agni Nafitri bisa sharing terkait program magangnya ya yang dijalankan pada program MSIB ini sendiri. Silakan Mbak Agni. Ya, terima kasih Pak Syahid. Ya. Sebelumnya maaf teman-teman semua, saya nggak nyiapin PPT khusus atau ada materi khusus. Saya cuma mau sharing-sharing sedikit pengalaman saya aja selama mengikuti program magang MSIB ini. Jadi saat ini saya sedang menjalani program magang di salah satu mitra, yaitu Simeo Kitab in Language, yang mana Simeo Kitab in Language ini merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pengembangan kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan yang bergerak di bidang bahasa juga. Saya menjalani magang sebagai web designer intern dan tugas utamanya yaitu mengembangkan website milik instansi. Nah, kalau untuk jam kerja sehari-hari itu tentunya eh, tergantung kebijakan dari masing-masing mitra. Nah, kalau saya pribadi itu jam kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore dan itu full bekerja dari kantor. Akan tetapi ada juga beberapa mitra MSIB itu yang kebijakan masuk kerjanya itu kayak hybrid. Jadi beberapa hari dari rumah dan beberapa hari di kantor seperti itu. Dan kegiatan saya sehari-hari tentunya mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan dari kantor, yaitu mengembangkan website milik kantor. Dan saat ini selain mengerjakan tugas utama dari atasan juga, saya sedang mengerjakan sebuah proyek bersama teman-teman satu divisi lainnya, yaitu membuat sebuah aplikasi absensi berbasis web, yang mana proyek itu bukan tugas utama kita, akan tetapi kita mengajukan ke pihak kantor. Jadi kita berinisiatif gitu, membuat sebuah proyek yang diharapkan proyek tersebut dapat bermanfaat untuk mitra atau instansi. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti program magang dan nantinya lolos di salah satu mitra, jika teman-teman punya sebuah ide atau gagasan, bisa didiskusikan ke pihak internal mitranya agar gagasan tersebut bisa direalisasikan. Karena kalau gagasan tersebut terrealisasikan juga akan menjadi poin plus buat teman-teman semua dan menambah portofolio teman-teman juga. Seperti itu. Mungkin itu aja sih Pak Syahid dari saya. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agni atas sharingnya ya. Oke, teman-teman langsung saja ya. Mungkin karena tadi udah banyak penjelasan, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya teman-teman ya. Izin Pak Atau Syahid, diskusi. mungkin Pak Iwani mau menjelaskan mengenai PMM. Oke, baik. Terima kasih. Pak Iwani. Mungkin Pak Iwani mau menjelaskan mengenai PMM. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agni. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya teman-teman ya. Atau diskusi.
Oh iya, baik Pak Iwan nih, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait tadi salah satu Oke, program. terima kasih Pak Syahid, Bu Ratih, dan tadi Mas Iwan dan Mbak Agni ya. Jadi sebenarnya eh, MSIB ini kan tadi seperti yang dijelaskan Pak Syahid, salah satu ya dari banyaknya program yang ada di Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh atau di bawah payung Kemendikbud. Nah, di sini tadi kelebihannya banyak tuh teman-teman. Teman-teman selain mendapatkan ilmu ya tentu, terus pengalaman baru, terutama bagi teman-teman yang belum pernah merasakan bukan bangku ya, pengalaman bekerja. Nah, tadi Mbak Agni sudah sampaikan juga bahwa membuat proyek ya dari kantor dan bekerja seperti layaknya orang di kantor. Nah, itu juga yang teman-teman bisa dapatkan ya selain tadi eh, program eh, magang dan studi independen bersertifikat, sebenarnya ada program lain di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang teman-teman bisa ikuti. Nah, kebetulan di sini ada Bu Ayu sebagai koordinator PT-nya. Tapi saya izin ke Bu Ayu untuk mempresentasikan terkait dengan pertukaran Merdeka mahasiswa Merdeka ya. Sebentar, saya izin share screen. Nah, ini dia materinya. Jadi kurang lebih ini masuk ke dalam kegiatan Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan di Februari 2024 yang akan datang. Namun untuk pendaftarannya akan saya jelaskan di kesempatan kita pada malam hari ini ya. Nah, izin ya teman-teman. Nah, apa sih PMM itu? Nah, PMM itu adalah program mobilitas mahasiswa yang dilakukan atau dilaksanakan selama 1 semester, teman-teman. Jadi sama ya dengan MSIB, kampus mengajar, terus tadi ada studi independen dan sebagainya, ISMA itu dilaksanakan selama 1 semester, di mana tujuan utamanya agar teman-teman mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus untuk memperkuat persatuan dan ke keberagaman ya. Karena kan kita tahu kalau pertukaran pelajar itu teman-teman akan bertemu ya dari kampus di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman sudah ada yang membaca ya bahwa ada nih misalnya Unhas ya Universitas Hasanuddin, UI, ITB, IPB itu membuka pertukaran pelajar melalui platform Kampus Merdeka. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa mengambil andil ya di dalam pertukaran mahasiswa Merdeka itu. Di mana tujuan umumnya ya tadi ya untuk meningkatkan kemampuan teman-teman serta wawasan kebangsaan di dalam diri teman-teman. Yang kedua tentu meningkatkan pemahaman pada keberagaman cara tadi, di mana teman-teman bisa berinteraksi dengan macam-macam suku, ras, dan agama, sehingga teman-teman memiliki semangat persatuan dan keberagaman. Yang ketiga, teman-teman tentu bisa mengembangkan perjumpaan dan dialog intensif karena tadi teman-teman bertemu lagi dengan teman-teman yang berbeda nih. Jika teman-teman tadi asalnya dari Sumatera, teman-teman apply di ITB, maka teman-teman bisa bertemu dengan bukan hanya Nusantara ya, bahkan dari luar negeri juga yang berkuliah di ITB seperti itu. Terus yang keempat tentu memperluas dan memperdalam pengetahuan akademis yang teman-teman akan dapatkan. Nah, ini elemen utama dalam PMM ya, pertukaran mahasiswa, di mana dilakukan melalui perpindahan antar perguruan tinggi. Yang kedua, asas Kampus Merdeka adalah pengakuan, di mana teman-teman itu diberikan kebebasan seluas-luasnya mencari pengetahuan di luar kampus. Jadi student centered learning-nya itu dapat ya teman-teman. Di sini diharapkan teman-teman mengambil kesempatan seluas-luasnya untuk memperdalam, memperkaya kemampuan teman-teman, baik itu di bidang soft skill, hard skill, yang sesuai dengan kapabilitas dan capaian lulusan di prodinya teman-teman ya. Yang ketiga, tentu ya, di sini teman-teman dimungkinkan nih, walaupun usia PTS, teman-teman bisa loh melakukan pertukaran mahasiswa di kampus negeri. Jadi terbuka kesempatannya, baik itu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, terus Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dan
sebenarnya kabar gembiranya itu teman-teman diakomodir untuk tiket transportasinya. Kalau keluar kota itu keluar pulau itu akan diakomodir tiket pesawat untuk pergi dan pulang. Yang keempat, itu diikuti oleh mahasiswa semester 4, 6, dan 8. Jadi ketika perkuliahan ataupun PMM itu dijalankan. Maka teman-teman yang saat ini di Unsia sedang semester 3, itu teman-teman sudah bisa mendaftar di program ini. Jadi sedikit berbeda ya, dengan MSIB maupun KM, di mana semester minimal itu adalah semester 5. Yang kelima, tentu teman-teman memiliki kesempatan untuk eksplorasi persatuan serta keragaman melalui modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu apa, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini dia gambaran sebaran dari PMM mulai dari batch 1, 2, dan 3. Jadi, saat ini kita akan melakukan PMM batch 4, di mana kuota yang disediakan oleh Kemendikbud itu ada 15.000 kuota mahasiswa. Nah, teman-teman bisa lihat sebarannya. Jadi bukan hanya di Jawa saja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ini hingga ke Maluku, ke Papua. Jadi ya tergantung minat dan ini teman-teman ya. Jika teman-teman dari luar Jawa, maka saya sarankan teman-teman mengambil kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di mungkin di universitas-universitas terkemuka ya. UI, ITB, IPB, UNER, dan lain sebagainya itu terbuka, teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti akan saya share saja slide-nya ya. Nah, terus apa syarat-syaratnya, Pak? Bagaimana cara pendaftarannya? Nah, ini adalah cara pendaftarannya. Kurang lebih teman-teman hanya membutuhkan SPTJM dan surat rekomendasi, di mana itu bisa diakses di halaman pmm.kemendikbud.go.id ya. Nanti teman-teman akan saya berikan linknya di kolom komen. Terus di situ teman-teman perlu mengunggah KTP, transkrip nilai, dan bukti kepemilikan asuransi. Sebenarnya untuk bukti ini ini ya sunnah muakkad kalau di Islam. Jadi dimungkinkan dan diprioritaskan jika teman-teman memiliki BPJS ataupun asuransi lainnya. Karena tadi ya ditakutkan teman-teman kan keluar kota ya. Nah, ketika teman-teman mengalami musibah ataupun sakit, teman-teman sudah ada tanggungan dari asuransinya. Tadinya di PMM batch 3 itu dibiayai teman-teman BPJS-nya. Namun kabar buruknya di PMM batch 4 ini BPJS itu tidak ditanggung oleh pihak PMM. Terus yang kedua, proses seleksi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di timeline. Terus yang ketiga, pendanaan. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan uang bantuan biaya hidup. Jadi akan ada uang bantuan biaya hidup selama teman-teman mengikuti PMM tadi. Terus yang kedua, dana transportasi pesawat. Nah, ini yang enak ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun ketika mengikuti program PMM ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya tadi ya. Ini gambaran, teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik, teman-teman bisa lihat nih di PMM Batch 3 itu tidak hanya belajar loh, teman-teman, yang dilakukan oleh rekan-rekan yang berkesempatan untuk mengikuti PMM Batch 3 atau nanti Batch 4. Yaitu teman-teman juga ditawarkan 16 aktivitas yang dibundle dalam modul Nusantara. Jadi namanya modul Nusantara, di mana ada 8 kali pertemuan kebinekaan, terus 2 kali inspirasi, 5 kali refleksi, dan satu kali kontribusi sosial. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk kegiatannya yang lebih tepatnya atau lebih detailnya 8 aktivitas tadi itu teman-teman akan diajak eksplorasi lokasi budaya, museum, rumah ibadah, dan lain-lain tergantung dari tempat teman-teman melakukan PMM tadi. Misalnya teman-teman melakukan PMM di Bandung, di ITB, maka akan diajak eksplorasi ke tempat-tempat yang menjadi budaya ataupun rumah ibadah yang ada di Kota Bandung. Seperti itu. Yang kedua, inspirasi. Itu terdapat 2 aktivitas selama 1 semester. Di sini, kampus tempat teman-teman PMM tadi akan mengundang dan mengajak teman-teman untuk mengikuti talk show dari figur inspiratif daerah.
Nah, mengapa saya tadi menyarankan teman-teman untuk mengambil di kampus-kampus di Jawa, kemungkinan teman-teman akan bertemu oleh orang sosok-sosok inspiratif yang dihadirkan oleh kampus tujuan teman-teman. Yang ketiga, refleksi. Di sini teman-teman mahasiswa diajak untuk merefleksikan pengalaman kebinekaan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Dimana ini adalah tujuan utama dari PMM juga ya. Jadi bentuknya kayak diskusi dan sharing kelompok di antara teman-teman PMM di kampus yang teman-teman tuju. Yang terakhir, kontribusi sosial. Di sini pastinya selama dalam satu kegiatan PMM tadi, teman-teman akan melakukan kegiatan yang berkontribusi sosial di daerah PT penerima atau PT tujuan teman-teman. Bisa bakti sosial, pentas budaya, relawan rumah sakit, dan lain sebagainya, tergantung dari PT tujuan. Nah, ini adalah modul Nusantara yang menjadi bisa dibilang daya tarik utama ya ketika teman-teman mengikuti PMM. Gitu. Nah, ini kewajiban dan skema pengambilan SKS. Kewajiban teman-teman yaitu tentu ya mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT penerima atau PT tujuan. Jadi jika teman-teman ke UGM, ITB, UI, maka teman-teman harus mengikuti kultur yang ada di dalam kampus tujuan. Yang kedua, mengikuti pembelajaran mata kuliah sesuai yang berlaku di kampus tujuan ya. Gitu. Ini kewajiban yang juga harus dilakukan teman-teman. Yang ketiga, menyusun dan mengumpulkan laporan. Tentu namanya kita mengikuti program Kampus Merdeka itu harus ada laporan yang teman-teman kerjakan. Jadi kan bagaimana kita memonitor dan evaluasi kegiatan jika teman-teman tidak ada reporting yang dilakukan. Jadi berdasarkan reporting teman-teman itu akan dilakukan monitor dan evaluasi oleh dosen pembimbing lapangan serta dosen koordinator PT. Yang keempat, tentu memberikan informasi dan keterangan yang benar. Ini sebenarnya diharapkan teman-teman mengisikan di platform PMM itu informasi yang sesuai. Jadi jangan sampai nanti mengisi informasi yang salah dan nanti akan didiskualifikasi atau dianulir ke persertaan teman-teman. Yang kelima tentu ya menaati moral kesusilaan dan perbedaan cara. Jadi kita tahulah ada beberapa kasus yang terjadi selama kegiatan PMM. Itu ada waktu itu di Makassar dan di mana jadi harapan saya ketika teman-teman mengikuti kegiatan PMM, teman-teman bisa menjaga marwah baik itu dari teman-teman sendiri dan juga dari nama baiknya Unsia. Yang keenam, menjalankan tugas dan kegiatan program. Ini standar teman-teman mengikuti program yang ada di kampus tujuan teman-teman. 7, mengikuti program sampai masa program berakhir, kurang lebih 1 semester. Yang ke-8, mengikuti ketentuan program dan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk skema pengambilan SKS-nya ini, opsi yang diutamakan tentu mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan dari 20 SKS agar bisa dicapai atau memenuhi kuota 1 semester kuota minimal 1 semester yaitu 20 SKS yang ditawarkan oleh PT penerima. Nanti ada coaching kliniknya di kampus penerima ya. Jadi jika teman-teman sudah mendaftar dan ditentukan berhasil untuk masuk ke kampus penerima, maka nanti akan dikumpulkan dan diarahkan oleh kampus penerima untuk pengambilan SKS-nya. Terus mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan. Jadi mulai dari 14 SKS sampai 20 SKS. Gitu. Nah, tentu manfaat tadi kita sudah bisa lihat ya adanya pengalaman baru, pertemanan lintas budaya, terus pengembangan soft skill tentu dengan apalagi dengan tambahan modul Nusantara tadi ya. Terus kesempatan mengambil mata kuliah di kampus lain, di mana biasanya di kampus-kampus besar itu ada mata kuliah yang menjadi kekhasan kampus tersebut. Jadi saya sarankan teman-teman bisa mengeksplor kesempatan ini untuk mengikuti serta mengambil manfaat seluas-luasnya. Kelima, tentu teman-teman
diakui ya kredit untuk perkuliahannya hingga 20 SKS. Yang keenam, mendapatkan sertifikat nasional tentu karena ini programnya Kemendikbud, maka akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud. Yang ketujuh, bantuan pembiayaan penuh. Nah, bantuan pembiayaan penuh itu teman-teman di kampus tujuan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Namun catatan di Unsia teman-teman tetap harus membayar satu semester. Jadi intinya teman-teman di kampus tujuan tidak perlu membayar dan mendapat bantuan dana hidup atau bantuan biaya hidup. Terus yang kedua, teman-teman mendapatkan transportasi, tiket pesawat, berangkat dan pulang. Nah, ini syaratnya tadi ya, mahasiswa aktif minimal semester 3 karena dia itu minimal untuk ikut program itu ada di semester 4. Tapi untuk pendaftarannya bisa dilakukan ketika sudah aktif di semester 3. Terus yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, IPK-nya 2,8. Jadi bagi teman-teman yang di atas 2,8 berkesempatan untuk mengikuti PMM ini. Yang keempat, SPTJM. Teman-teman bisa melihat template-nya di halaman digital PMM atau di websitenya PMM. Yang kelima, memiliki rekening Bank Mandiri aktif. Karena nanti dana bantuan hidup itu akan ditransfer ke Bank Mandiri. Jadi bagi teman-teman yang sudah akan mengikuti ini yang akan mengikuti PMM batch 4 nanti diharapkan memiliki akun rekening Bank Mandiri. Yang keenam tentu diutamakan ketika teman-teman memiliki dana asuransi kesehatan, baik itu BPJS ataupun asuransi kesehatan swasta. Nah, ini adalah timeline-nya, teman-teman, hingga tanggal 3 Desember nanti. Jadi hari Minggu terakhir pendaftarannya, teman-teman. Jadi yang berminat bisa langsung menghubungi Sekprodi atau bisa menghubungi akademik untuk meminta kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan. Nah, syarat-syaratnya apa? Teman-teman bisa mengecek ya di halaman PMM. Jadi teman-teman cek dulu syaratnya itu ada SPTJM, surat rekomendasi, dan itu dibutuhkan tanda tangan pimpinan PT. Nah, tanda tangan pimpinan PT bisa diminta via Sekprodi dari masing-masing prodi yang teman-teman jalani saat ini, dan juga bisa langsung menghubungi akademik di email akademik ya. Terus mengisi kelengkapan tadi syarat-syaratnya, terus memantau proses seleksi di mana nanti mungkin ada 1-2 hari ya untuk seleksinya. Terus jika teman-teman sudah ditetapkan, maka teman-teman mengikuti pembekalan dan pre-departure atau sebelum pemberangkatan dari mahasiswa PMM. Nah, teman-teman akan berangkat ke PT penerima dan menerima bantuan biaya hidup dan melaksanakan PMM itu selama 1 semester. Nah, nanti teman-teman juga menyusun laporan di tengah dan di akhir semester. Yang terakhir, teman-teman akan diantar pulang kembali ke daerah atau domisili teman-teman masing-masing. Gitu. Itu adalah alurnya. Nah, ini timelinenya ya, teman-teman. Jadi, pengumuman PT penerima, terus verifikasi pendaftaran itu dilakukan hingga 3 Desember nanti. Nah, untuk pengumuman dan administrasi teman-teman di PT tujuan itu akan dilakukan di bulan Desember juga, teman-teman. Karena nanti di bulan Januari teman-teman akan diberangkatkan. Tadi ya, pre-departure-nya itu akan dilakukan di bulan Januari, sehingga teman-teman akan melaksanakan kegiatan PMM nanti hingga bulan Agustus 2024 gitu. Nah, nanti hasil dari belajar teman-teman itu akan kita konversikan teman-teman ke SKS Unsia. Jadi bulan Juni hingga September itu adalah saatnya tim akademik Unsia dan tim akademik dari PT tujuan teman-teman itu untuk bersinergi dalam mengkonversi nilai teman-teman seperti itu. Nah, ini untuk setelahnya teman-teman bisa lanjut ke pmm.kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Mungkin nanti akan saya bagikan atau mungkin kita bisa cek sedikit ya halamannya seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa cek dan nanti bisa melakukan pendaftaran di halaman web ini. Nah, untuk detail kampus-kampusnya juga ada. Teman-teman silahkan explore, teman-teman mau kemana.
teman-teman kiranya ingin merasakan kuliah di mana, itu bisa dicoba di PMM ini. Baik, mungkin cukup sekian ya paparan terkait dengan PMM. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya kembalikan ke Bu Ratih dan Pak Syahid. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Iwan ya. Tadi sudah menyampaikan salah satu program lain ya teman-teman ya dari Kampus Merdeka selain MSIB ya, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Nah, silakan sekarang kita buka kesempatan yang seluas-luasnya buat teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh. Mungkin ada yang mau menanyakan secara langsung gitu, mau on mic. Silakan angkat tangan terlebih dahulu jika ada pertanyaan langsung. Oke, di sini ada Puji Tri Utomo ya. Yang pertama, silakan. Ini Mbak atau Mas? Mas Puji. Silakan ditanyakan. Selamat malam Pak Said. Oh ya, ya baik. Selamat malam, Puji. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Puji Triutomo dari Prodi Sistem Informasi Unsia. Ingin bertanya satu hal Pak, itu kan untuk program dari Kemendikbud per semester itu kan beda-beda ya persyaratannya. Apakah bisa per semester itu mengikuti program yang berbeda juga Pak? Oke, Pak. Oke, kita tampung dulu ya mungkin ya pertanyaannya. Dari Mas Puji, silakan lanjut. Ada pertanyaan berikutnya dari Mbak Lutfiana Widya, silakan. Selamat malam Pak, selamat malam semuanya. Mohon izin bertanya, tadi melanjutkan dari pertanyaannya sebelumnya, itu kan programnya bisa berbeda. Mungkin kami yang dari akuntansi misalkan ada keinginan untuk masuk ke data science, mungkin kan misalkan dia membutuhkan untuk processing big data seperti itu. Itu pertanyaan pertama, apakah bisa? Terus kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, jikalau misalkan nih kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa, misalkan si anak ini tidak bisa berkomitmen untuk dalam waktu 1 semester. Misalkan dia hanya bisa berkomitmen sampai 3 bulan. Apakah ada penalti dari program ini? Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin satu lagi biar kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Ya, silakan dari Mas Danang Arjuna, silakan. Ya, halo, Mas Danang. Tidak terdengar suaranya, Mas Danang. Oke, ini kepencet atau ingin bertanya? Cek, Mas Danang, halo. Oke, mungkin ke... Halo, Oh ya, sudah terdengar. Oke, silakan Mas Danang. maaf Pak, tadi agak error dikit mic-nya. Oke, baik. Izin bertanya Pak, untuk terkait verifikasi mahasiswa yang di laman kampus Merdeka itu oleh perguruan tinggi, itu kira-kira tenggat waktunya sampai kapan ya? Soalnya dikarenakan saya tuh sudah mendaftar dari hari Sabtu kemarin, begitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang pertanyaannya. Baik teman-teman, kita tampung dulu ya 3 pertanyaan ya. Nanti setelah itu kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Pertama, tadi ada pertanyaan dari Mas Puji ya tadi ya. Terkait apakah boleh mengikuti beberapa program ya dalam satu semester begitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi dalam waktu 1 semester teman-teman itu hanya boleh mengikuti salah satu program saja. Ya, jadi misalkan teman-teman sudah mengikuti MSIB itu tidak boleh mengikuti program PMM gitu ya teman-teman ya. Karena memang dalam waktu dalam pelaksanaannya itu memang memerlukan komitmen ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa teman-teman fokus pada 2
kegiatan gitu. Bagaimana Mas Puji? Ya, mohon maaf Pak, itu maksud saya kan pelaksanaan per semester kan berbeda ya. Tadi ada Oh persyaratan begitu ya ya. semester keempat, kelima, keenam gitu. Hmm. Jadi per semester itu mengikuti program yang berbeda gitu loh. Oh misalkan semester sekarang ikut MSIB, semester depan ikut PMM gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, Terima kasih. kalau begitu seharusnya nggak ada masalah ya, betul ya Pak Iwani ya? Boleh, Oke ya. Mas Puji ya. Tapi kalau untuk MSIB, mengikuti MSIB kembali itu maksimal 2 kali, Mas Puji. Jadi misalkan Mas Puji saat ini mengikuti MSIB batch 6 ya. Nanti semester depan ingin mengikuti yang batch 7 itu masih bisa, tapi itu yang terakhir. Jadi 2 kali kesempatannya. Untuk berbeda program tentu bisa dilakukan selama tadi ya Mas Puji dan teman-teman lain memenuhi syarat dari program tersebut. Misal tadi ya semesternya masih semester 5, 6, 7, 8 sampai semester 14 kalau nggak salah masih boleh. Terus yang kedua tidak lebih dari 2 kali program. Tentu tadi ya diharapkan teman-teman juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia agar semuanya bisa mencicipi program MSIB ataupun program MBKM pada umumnya. Seperti itu, Mas Puji. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke baik, sudah terjawab ya Mas Puji ya. Baik, terus kemudian tadi ada pertanyaan dari Mbak Lutfiana ya, masalah yang pertama apakah bisa dengan bidang ini ya, bidang prodi yang sekarang dijalani, sebenarnya bisa aja ya Mbak Lutfiana ya, cuman nanti yang menjadi masalah mungkin masalah ini, konversi SKS-nya begitu. Nah, nanti mungkin untuk masalah ini bisa didiskusikan ya dengan Bapak Ibu apa Sekprodi maupun Kaprodinya begitu. Nanti kalau dari untuk kasus ini ya saya sarankan Mbak Lutfiana berkonsultasi ya dengan Mbak Lutfiana dari prodi mana akuntansi ya tadi ya. Maaf. Iya Pak, dari Nah, akuntansi. mungkin bisa nanti berkonsultasi dengan Bu Yuanisa maupun Bu Nur ya. Nanti masalah Bu, ya, saya tertarik ikut program ini gitu. Kira-kira nanti apakah bisa mendapatkan pengakuan SKS begitu. Mungkin meskipun nantinya untuk topik pembelajarannya berbeda ya dengan program studi dengan mata kuliah yang ada di program studinya gitu. Tapi nah nanti kalau misalkan dari Bu Nur dan Bu Yanisa sudah memberikan lampu hijau gitu, oke untuk nanti akan dilakukan konversi SKS ya silahkan bisa diikuti saja. Karena itu untuk konversi SKS itu nanti kebijakan dari program studinya masing-masing. Nah, tapi tentunya itu ya yang tadi dari Bina Pumeta juga bahwa dari Unsia ini berkomitmen untuk mendukung teman-teman semua untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini. Jadi nanti akan sebisa mungkin akan disupport ya, Mbak Viviana. Itu ya untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua apakah ada penalti nanti misalkan atau ada ini ada konsekuensinya ya misalkan nanti mengikuti program Kampus Merdeka ini terus kemudian di tengah-tengahnya melakukan pengunduran diri gitu atau tidak melanjutkan kegiatannya gitu. Nah, untuk ini mungkin saya perlu bantuan Pak Iwan ya dari pengalaman bagaimana Pak Iwan? Oke, Apakah ada? baik. Untuk penalti tidak ada, Mbak Lutfi. Tapi kekurangannya nanti teman-teman akan menutup kesempatan bagi ini ya teman-teman lain dari kampus kita gitu. Jadi misal salah satu mahasiswa Unsia itu tidak mengikuti ataupun tidak berkomitmen sesuai dengan apa yang sudah dilampirkan ketika pendaftaran ya. Jadi teman-teman berkomitmen untuk mengikuti kegiatan MSIB ataupun PMM hingga akhir program, tetapi di pertengahan jalan teman-teman tidak menyelesaikan program tersebut. Itu tidak ada penalti, tapi nanti di semester depan teman-teman pasti tidak bisa mendaftar kembali karena ketika verifikasi data teman-teman itu sudah didiskualifikasi seperti itu. Yang kedua tentu teman-teman juga menutup kesempatan ataupun slot dari mahasiswa yang ingin untuk mencicipi kegiatan MSIB maupun MBKM pada umumnya seperti itu. Jadi untuk penalti tentu tidak ada karena ini adalah program Kampus Merdeka, tapi
kekurangannya tadi ya sudah saya sampaikan, teman-teman akan ada diskualifikasi di semester depannya ketika teman-teman ingin berminat untuk mendaftar kembali. Yang kedua, akan menutup kesempatan dari kampus kita nih untuk mengikuti program yang sama seperti itu. Jadi saya harapkan teman-teman yang ingin mengikuti MSIB, PMM maupun Kampus Merdeka itu benar-benar berkomitmen penuh ya untuk dapat mengikuti program ini hingga akhir nanti. Jadi kurang lebih sekitar 6 bulan. Seperti itu Pak Syahid dan Mbak Ya, Lutfiana. Baik Pak, terima kasih. ya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Iwani atas bantuan jawabannya. Karena memang itu ya, khususnya yang menjadi teman-teman garis bawahi bahwa teman-teman ketika mengikuti program Kampus Merdeka ini, itu artinya teman-teman sudah membawa ini ya, membawa nama kampus ya teman-teman ya, keluar dari Unsia ini begitu. Jadi ketika teman-teman sudah bawa nama kampus gitu, ketika nama itu akan apa, nama itu ketika teman-teman melakukan suatu kinerja yang baik, pastinya nama kampus itu akan ikut harum begitu. Tapi ketika teman-teman melakukan sesuatu yang kurang baik gitu ya, istilahnya tadi contohnya misalkan teman-teman kan ketika mengikuti MSIB maupun program-program Kampus Merdeka ini kan sudah dimintai surat komitmen ya di awal ya. Nah itu kan kalau teman-teman melanggar itu kan menjadi sesuatu yang buruk gitu. Ya entah itu dipandang di Kemendikbudnya maupun dari mitra Kampus Merdekanya gitu. Jadi harapannya teman-teman ketika sudah mengikuti Kampus Merdeka ini, silakan teman-teman berkomitmen penuh gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum siap dan belum bisa berkomitmen penuh, ya itu kami sarankan untuk tidak mengikuti terlebih dahulu, gitu ya. Begitu dari tadi pertanyaan dari Mbak Lutfiana, dan yang terakhir dari Mas Danang ya tadi ya, masalah verifikasi dimohon ditunggu dulu ya Mas Danang ya, karena untuk proses verifikasi ini memang ada beberapa tahap begitu ya. Kemarin atau hari ini ya tadi kami baru menyelesaikan untuk pembuatan akun pimpinan perguruan tingginya. Ya nanti setelah itu sudah ditugaskan ya oleh pimpinan perguruan tinggi kepada masing-masing sekprodi ya di prodinya masing-masing untuk melakukan verifikasi gitu. Jadi tunggu dulu Mas Danang untuk proses verifikasinya karena kita juga harus melihat ini juga ya track record teman-teman selama berkuliah gitu ya. Apakah teman-teman ada semester yang tidak aktif ataukah ada masalah gitu ya yang selama menjalani perkuliahan gitu. Terus juga kami cek satu semesternya dan IPK-nya apakah sudah benar gitu ya. Nanti kalau sudah dicek semuanya nanti akan kami verifikasi. Nah, untuk update-nya Mas Danang mungkin bisa menghubungi Sekprodinya ya Mas Danang ya. Dari prodi mana Mas Danang kalau boleh tahu? Saya dari komunikasi, Pak. Oke, baik. Nanti mungkin bisa menghubungi Bu Ayu ya berarti ya untuk Sekprodinya nanti karena sudah ditugaskan sudah diberikan apa wewenang untuk melakukan verifikasi ya masing-masing prodi begitu. Oke, mungkin izin update Pak Syahid. Iya baik Pak Untuk Iwani. komunikasi dan manajemen itu tadi ada terkendala di halaman verifikasi PJ Prodi atau penanggung jawab Prodi. Jadi nanti mungkin kita akan follow up. Yang pasti itu Mas Danang sebelum 4 Desember ya untuk kampus Merdeka, kampus mengajar itu bisa insya Allah sudah selesai Mas Danang untuk proses administrasinya. Seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih. Oke baik. Gitu ya Mas Danang ya, mohon ditunggu terlebih dahulu gitu. Oke baik. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya ini saya jawab dulu ya. Ini soalnya dari kolom chat ada juga pertanyaan yang cukup ini ya mungkin dari Pak mohon dibantu juga dari Pak Iwani ini ada pertanyaan dari Mbak Nata ya ini mungkin ya. Jadi Mbak Nata ini adalah mahasiswa yang sudah terdaftar di kampus lain dan sudah mengikuti program MSIB gitu. Dan pertanyaannya apakah boleh mengikuti program MSIB lagi sebagai mahasiswa Unsia begitu. Nah ini secara administrasi bagaimana Pak Iwani? Apakah Oke, diperbolehkan atau tidak? Mbak Nanta, ini batch berapa ya MSIB-nya kalau boleh tahu? Oke, ya udah saya coba aja. Batch 2 Batch tentu 2 katanya tentu ya. boleh Mbak Nanta. Jadi selama Mbak Nanta itu
terdaftar aktif ya di kampus Unsia dan sudah memenuhi syarat tadi ya di semester 5 ya Pak Syahid. Nah, itu tentu boleh mengikuti MSIB. Itu Oke. baik itu sebelumnya sudah pernah itu yang penting tadi ya belum lebih dari 2 kali ya Mbak Nata. Jadi jangan sampai batch 2 terus batch 4 kemarin sudah ikut juga terus daftar lagi di Unsia itu tidak bisa karena kan nanti dicek juga dari ini ya NIK ya dari nomor induk kependudukan juga terus NIM-nya teman-teman terus dilihat juga dari status mahasiswanya seperti itu Mbak Nata dan Pak Syahid. Oke, baik. Itu ya Mbak Nata ya untuk jawaban dari pertanyaannya tadi ya. Ini masih diperbolehkan begitu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Cornelia Ketty gitu ya. Sebelum kita buka sesi ini lagi ya teman-teman ya, tanya jawab secara langsung. Jadi dari Mbak Cornelia Ketty ini bertanya, kalau seandainya diterima di program PMM Batch 4 dan mulai perkuliahannya itu di Januari sampai Agustus ya, terkait semester yang sedang berjalan di Unsia, apakah masih berjalan atau bagaimana gitu. Nah, ini pertanyaannya, jawabannya masih ya Mbak Cornelia ya. Jadi Mbak Cornelia kan untuk Unsia ini kan memang agak ini ya, untuk pelaksanaan semesternya kan memang agak mundur ya dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain begitu. Dan kita perkiraan di bulan Januari Februari itu masih ada sesi perkuliahan dan UAS ya nanti ya Mbak Cornelia. Jadi itu disesuaikan terlebih dahulu saja dan mungkin nanti bisa sambil ini ya bisa paralel ya dengan program PMM-nya ya. Karena untuk PMM batch 4 itu nantinya akan diakui di semester depan gitu ya, di semester genap yang akan datang. Gitu ya. Betul ya Pak Iwan ya, kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Betul Pak Syahid, karena kan Oke. ini komitmennya selesai dulu ya semester yang berjalan, terus dilanjutkan dengan atau dilanjutkan dengan perkuliahan di kampus tujuan. Di mana sebenarnya tadi Pak Syahid sudah jelasin juga kalau di Indonesia itu sedikit terlambat ya dibanding kampus kampus konvensional, terutama kampus negeri. Biasanya kampus negeri itu, seingat saya, UI itu udah UAS ya saat ini. Jadi nanti di bulan Januari itu sudah memulai semester baru, sedangkan kita kan semester barunya di bulan Maret. Jadi ada transisi 2 bulan tuh, di mana teman-teman ya yang insya Allah mungkin diterima di program PMM 4 itu teman-teman ada 2 bulan kegiatan yang berjalan berbarengan, di mana teman-teman menyelesaikan kewajiban di Unsia dan juga mengikuti pre perkuliahan di kampus tujuan. Seperti itu Pak Syahid dan Mbak Cornelia. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwani atas jawabannya. Baik, teman-teman, saya buka lagi untuk sesi tanya jawab secara langsung. Barangkali ada yang mau bertanya kembali. Dipersilakan untuk raise hand dulu teman-teman. Ya Oke, Pak Syahid, ada yang mau tanya? izin mungkin saya menjawab via on mic kali ya untuk pertanyaan yang ada di kolom komen, di mana di sini Mbak Febriana Liu menanyakan Oke, baik. bahwa apakah boleh kalau mengikuti pertukaran pelajar ini, pertukaran merdeka ini mendaftar ke jurusan lain di kampus yang dituju. Misal teman-teman di sini mengambil prodi sistem informasi, terus teman-teman akan melanjutkan atau mengambil ini ya prodi sebentar prodi akuntansi mungkin di UGM itu bisa di pendaftaran. Namun tentu chance diterimanya kecil Mbak Febriana karena kan nanti yang menentukan untuk dapat diterima atau tidaknya itu dari kampus tujuan. Jadi tentu kita menyarankan dari saya dan juga Bapak Ibu dosen di Unsia menyarankan agar teman-teman itu mengambil yang jurusannya linear sehingga di samping chance diterimanya besar, teman-teman juga enak dalam konversi SKS-nya. Jadi lebih gampang untuk linearitas konversi SKS-nya seperti itu, Pak Syahid dan Mbak Febriana. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwani ya atas jawabannya. Ya, gitu ya teman-teman ya informasi tambahan ya buat program PMN, PMM tadi ya.
Jadi bisa, tapi memang ya itu tadi kendalanya mungkin di peluang keterimanya ya mungkin akan lebih kecil dibandingkan kalau teman-teman mendaftar ke yang satu jurusan gitu. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Atau mungkin ada pertanyaan dari kolom chat yang belum sempat terjawab, bisa ditanyakan kembali, silahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari chat lagi, dari Mbak Elsa Teresia Karol. Jadi, eh, apakah harus memiliki soft skill tertentu untuk mendaftar MSIB, sedangkan masih minim dengan soft skill yang kita punya? Dan kedua, seumpamanya kita dapat di luar domisili, apakah untuk magang ya, apakah biaya transportasi dibiayai juga seperti program PMM begitu? Oke, baik. Ini mungkin saya menjawab sedikit ya. Mungkin nanti untuk ini saya juga perlu bantuan dari teman-teman yang sudah pernah menjalani program MSIB ya, dan juga dari Pak Iwani juga mungkin. Untuk program MSIB ini memang itu tadi ya Mbak Elsa, bahwa nantinya akan dilakukan seleksi oleh masing-masing mitra gitu, mitra instansi maupun perusahaan. Nah, nanti untuk skill yang dibutuhkan itu tergantung dari mitra atau dari perusahaan yang perusahaan yang dituju begitu. Jadi kalau misalkan soft skill-nya masih lemah tapi itu yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya itu akan ada peluang untuk keterima di sana begitu. Ya, jadi itu tergantung juga dengan tempat mitra dituju dari MSIB itu sendiri. Dan untuk misal domisili apakah ada biaya gitu ya? Tahu saya tidak ada ya Mbak Elsa ya untuk program magang MSIB ini sendiri. Tapi mungkin ada tambahan dari Pak Ihwani, mungkin nggak ada ya Pak ya untuk program MSIB ya, biaya Kalau magang, transportasi. izin Pak Syahid, sepertinya ada Pak. Tapi mungkin kita konfirmasi ya ke Mbak Agni. Mbak Agni Nah itu mungkin boleh Mbak Agni. mungkin lebih valid Iya, nih karena yang Hmm. melaksanakan ya. Iya, Apakah ada kalau Mas Dasko? program MSIB khusus program magang itu ada bantuan biaya hidupnya. Oke, baik. Ya, untuk sebulan satu termin itu, maksudnya untuk per bulan itu untuk yang batch 5 ini 2,8. Tapi untuk durasi kayak pencairannya itu dibagi menjadi 2 termin, Pak. Jadi termin pertama itu 2 bulan, kemudian termin kedua 2 bulan selanjutnya seperti itu. Intinya untuk program magang ada bantuan biaya hidupnya. Oke. Seperti itu. Nah, izin menambahkan Pak Syahid. Tadi Mbak Ya, Agni ya sebagai pelaku lapangan yang sudah ya merasakan betul. MSIB batch 5 itu ada biaya dari bantuan hidup ya Mbak Agni ya. Namun sekedar tambahan lagi karena di kebetulan di kantor istri itu juga menerima mahasiswa MSIB dan itu ditambahkan gaji standar Jakarta. Jadi lumayan kurang lebih 5,5 juta. Jadi kurang selain biaya hidup tadi juga ada tambahan gaji bulanan dari kantor tujuan. Nah, mungkin teman-teman bisa cross check kali ya kantor-kantor yang mana yang memberikan bantuan dana tambahan tadi di luar dari bantuan dari MSIB seperti itu. Nah, mungkin di Prodi SI bisa nanya ke Bu Vesa juga nih, kisi-kisi kantor mana saja yang memberikan gaji tambahan tadi gitu. Kalau informatika nanti bisa tanya ke Pak Syahid atau saya juga. Seperti itu. Terima kasih. Ya baik itu ya. Tadi ya Mbak Elsa ya, masalah ternyata ada ya, maaf saya tadi kurang update. Jadi memang ada biaya hidup ya yang bantuan biaya hidup yang diberikan ya oleh perusahaan ya teman-teman ya. Dan itu teman-teman seharusnya bisa dicek ya Pak Iwan ya di detail ketika melakukan pelamaran ya. Itu bisa, mungkin ada juga yang menyediakan informasi tentang berapa yang akan diberikan oleh perusahaan itu gitu ya, dan Hmm. berupa apa saja yang benefit apa aja yang diberikan. Betul, betul. Lebih Itu lebih bisa dicek. bisa di cross check aja di halaman pendaftaran. Yang pasti Hmm. tadi dari MSIB itu ada 2,8 ya, Mbak Agni. Namun untuk gaji tentu itu balik ke mitra-mitra yang teman-teman tuju. Seperti itu.
Ya, betul. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan Mbak Elsa yang pertama mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Iwan mungkin. Apakah harus memiliki soft skill tertentu ketika mendaftar MSIB dan bagaimana kalau misalkan soft skillnya masih minim begitu katanya Pak Mas Iwan, maaf. Eh, Kalau soft skill, setahu saya tidak berpengaruh sebelum keterima ya. Sebelum keterima tidak berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu tergantung dari tes dari masing-masing mitra. Eh, Tes dari masing-masing mitra sebagai contoh, contoh di Bangkit ya. Kalau ada teman-teman ingin masuk ke Bangkit, itu tesnya berupa hard skill, mata kuliah dasar pemrograman, kemudian matematika diskrit, sama pemrograman web dan pemrograman PLSQL. Teman-teman mending belajar fokusnya di situ. Kemudian untuk biaya biar tidak miss seperti saya semester lalu, jadi untuk studi independen ini berbeda dengan magang. Studi independen tidak ada biaya bantuan hidup. Eh, tapi biasanya ada beberapa mitra yang dalam tanda kutip memberikan semacam uang ganti pulsa atau ganti kuota untuk eh, mahasiswanya atau pesertanya. Tapi tidak semua mitra. Jadi kalau teman-teman eh, sekiranya membutuhkan itu mungkin bisa lebih cross check ke mitranya atau mending jangan pilih yang studi independen gitu. Karena udah hampir fix tidak ada. Kalau di Bangkit sendiri pun tidak ada itu. Yang ada tadi ya dana inkubasi tadi 140 juta itu hanya dipilih 20 tim teratas yang berhasil menyelesaikan capstone project. Itu saja sih tambahan dari saya, Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih ya, Mas Iwan ya. Ini saya ketukar nih, Mas Iwan sama Pak Iwan. Tadi ini. Oke, gitu ya, Mbak Elsa dan teman-teman yang lain ya, terkait program MSIB dan magang gitu ya. Mungkin salah satu yang keduanya memiliki persyaratan dan juga keuntungan masing-masing gitu. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Ini kalau bisa on mic aja ya teman-teman ya, mungkin biar lebih interaktif gitu ya tanya jawabnya ya. Nah, oke, ini ada yang angkat tangan dulu ya. Ini saya dahulukan dari yang mengangkat tangan. Ada Mas Bagus Wahyu Setiaji. Silakan, Mas. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya, Pak Syahid, untuk tadi dijelaskan juga mengenai student independen ya. Untuk studi independen ini, apakah kita bisa mengajukan di kampus di tempat tinggal kita atau tetap lewat web yang ada begitu? Terima kasih. Oke, baik, Mas Bagus. Mungkin langsung saya jawab aja ya ini ya. Jadi mungkin untuk MSIB ini sendiri ya. Jadi MSIB itu di dalamnya ada magang dan studi independen. Nah, termasuk studi independen ini sendiri, Mas Bagus harus lakukan pendaftarannya itu di sistem ya, Mas Bagus ya. Jadi nanti terpusat di sana semua gitu, mulai dari pendaftaran awal, terus nanti pemberian rekomendasi dan verifikasi dari program studi gitu ya. Dan setelah itu untuk Mas Bagus nanti untuk melamar ke tempat ini ya, ke tempat studinya juga nanti dilakukan di sana gitu. Ya, jadi semuanya terpusat dilakukan di sana. Itu ya Mas Bagus ya. Oh iya, baik Pak. Berarti lewat web tadi ya. Iya, betul lewat web MSIB itu tadi. Silakan dilakukan di sana saja. Jadi untuk program studi dan kampus nanti tugasnya adalah memberikan rekomendasi dan melakukan verifikasi, Mas Bagus. Oke. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan dari Pak Freddy ya, boleh? Iya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Halo, Freddy. iya Ya, selamat malam. Saya Freddy dari Prodi Informatika. Ya, saya baru semester 1 ini, Pak. Hmm, Apanya harus menunggu ya dulu?
Iya, ada satu juga program dari yang disampaikan ini. Tadi saya lihat ada Indonesia Student International itu kalau tidak salah. Ya, Oh iya, Indonesia ya, belajar di luar negeri. Ini bagaimana? Apakah itu juga ada dibuka untuk pilihannya atau masih menunggu atau seperti apa? Ya, hanya itu saja. Kemudian kalau masih semester satu masih menunggu eh, selesai dulu berapa semester, Pak, baru bisa ikut program-program ini. Hanya itu saja, Pak. Terima kasih. ya baik Pak Freddy, terima kasih atas pertanyaannya. eh untuk program tadi ya, yang IISMA tadi, yang International Student tadi, memang di eh, Unsia ini belum ada contoh ininya ya, bukan tidak seperti PMM dan juga MSIB tadi yang memang sudah ada beberapa mahasiswa sudah pernah maju gitu. Tapi memang kita tidak menutup peluang ya buat teman-teman yang ikuti program-program tersebut untuk nantinya akan mengikuti. Nah, setahu saya untuk program IISMA ini sendiri memang untuk sekarang belum ini ya Pak Iwan ya, belum dibuka pendaftarannya ya. Ya, betul, Pak Setahu saya. Syahid. Untuk ISMA itu biasanya dibuka di awal tahun. Jadi di 2022 dan 2023 kemarin itu dibuka di bulan Februari dengan beberapa syarat yang lumayan mungkin berat kali ya buat teman-teman. Tapi saya yakin pasti teman-teman jika berminat bisa ya. Karena ada syarat TOEFL-nya tergantung dari negara tujuan. Jadi TOEFL IBT itu minimal 78 kalau saya tidak salah. Kalaupun IELTS itu 6,0. Kalau TOEIC itu minimum 600. Jadi lumayan sih. Tapi tadi ya, jika teman-teman berminat, ini kan masih ada waktu kurang lebih 3 bulan. Nah, lebih dipersiapkan lagi, terutama di kemampuan bahasa. Karena tadi balik lagi, namanya saja internasional, di mana teman-teman akan berkunjung ke negara yang eh, tentunya menjadi ini ya bahasa wajibnya bahasa Inggris ya teman-teman gitu. Jadi kurang lebih di bulan Februari hingga bulan Maret biasanya. Oke, terima kasih Ya, Pak Syahid dan Mas Freddy ya tadi ya. ya begitu ya Pak Freddy ya. Untuk nanti nanti kalau kami dapat mendapatkan informasinya akan kami sosialisasikan Pak Freddy untuk program ISMA ini juga gitu. Dan tadi saya sempat cek ya untuk Terima kasih, Pak. ya baik Pak Freddy. Untuk persyaratannya juga untuk program ISMA yang lalu itu persyaratannya minimal harus ada di semester 4 gitu. Ya, baru bisa mengikuti program ini Pak. Jadi memang untuk program Kampus Merdeka ini memang kebanyakan ada syarat semesternya ya Pak Freddy ya. Jadi kalau masih semester 1 ya mohon ditunggu dulu ya dan Ya, mungkin iya menunggu dulu ya. Iya, makasih. Dipersiapkan Pak Syahid karena Iya lumayan ya betul. untuk kemampuan bahasa itu yang menjadi hal yang utama di ISMA. Terima kasih. Iya, baik. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Karena sudah menjelang jam 9 ya sepertinya ya. Ini mungkin kita buka untuk satu atau dua pertanyaan lagi jika masih ada. Oke, di sambil saya coba sisir ini ya. Dari kolom chat barangkali ada yang belum terjawab. Oke, untuk ini ada pertanyaan dari Mbak Febriana lagi ya. Jadi untuk pendaftaran PMM, nah ini berarti Pak Iwani lagi nih yang jawab. Untuk PMM ini apakah bisa dilakukan pendaftaran di dua kampus yang berbeda gitu. Jadi misalkan salah satunya gagal, masih bisa melanjutkan atau masih bisa berpeluang di kampus yang satunya lagi. Itu bisa nggak ya Pak kalau untuk Oke, ini setahu PMM ya? saya nanti ini daftarnya di satu kampus ya Pak Syahid. Jadi ditentukan saja di kampus mana yang teman-teman rasanya berminat untuk mengikuti program PMM ini. Gitu. Iya, baik. Oke, terus ini dari Mas Izat ini ya tadi sudah dijawab ya Mas Izat ya mohon ditunggu dulu ya ini karena memang akun apa baru hari ini untuk proses verifikasinya kami mulai gitu ya. Jadi ini harus kami cross check juga dan untuk informatika sendiri cukup banyak ya tadi ada sekitar 13 ini ya 13 pendaftaran ya. Nah, itu harus dicek satu persatu juga dan nanti kalau sudah akan kami segera verifikasi ya Mas Izat ya. Oke, terus sudah ya sepertinya ya di sini ya.
Oke, itu. Dia bakal bikin. Oke, saya rasa udah semua terjawab ya pertanyaan dari kolom chat. Dan juga karena sudah menunjukkan pukul 20.51 ya teman-teman ya. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Ini saya share ya untuk file yang tadi saya bacakan. Silakan teman-teman bisa mungkin untuk membaca kembali jika masih diperlukan. Oke deh sudah. Masih proses sebentar. Oke itu ya teman-teman ya sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Jadi silakan teman-teman yang membutuhkan bisa diakses saja filenya ya. Oke, itu saja dari saya teman-teman. Mungkin untuk hari ini jika nanti masih ada pertanyaan lebih lanjut ya, jadi teman-teman bisa menghubungi pertama mungkin sekprodinya masing-masing ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu sekprodinya ada keterbatasan untuk menjawab, nanti bisa diarahkan ke saya atau nanti untuk ke MSIB bisa ke saya dan yang ke PMM nanti Bu Ayu gitu ya untuk koordinatornya. Oke, itu saja mungkin Bu Meta, apakah masih ada di sini Bu Meta? Tadi saya lihat sekilas masih ada. Oke, sudah tidak ada ya sepertinya ya Bu Meta ya mungkin tadi Punten Pak di Syahid jalan. masih di Oh, ya. jalan. Masih di jalan ya Bu Meta ya. Siap. Saya Hati-hati izin Bu Meta. Ya. karena hujan Ya. tadi. Mohon izin, monggo dilanjutkan. Mungkin bisa ditutup. Tetap semangat ya teman-teman ya. Insya Allah Ulsia pasti akan membantu teman-teman. Banyak program luar biasa dari Kampus Merdeka yang sudah dijelaskan oleh Bapak-Bapak tadi. Sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Matur suwun. Makasih Mas Anton, makasih Mas Iwan, Mas Mbak Agni, suwun. Izin. Terima kasih Bu Meta. Itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita akhiri untuk hari ini. Jadi pesan saya teman-teman silahkan dipertimbangkan ya. Ini kami sangat kami sarankan ya dari program studi maupun dari Unsia untuk teman-teman ini mendaftar ke salah satu program Kampus Merdeka ini ya, supaya teman-teman itu tidak menjadi apa ya katak dalam tempurung ya, yang itu tidak tahu gimana kondisi di luar gitu. Karena kondisi di luar ya menurut pengalaman teman-teman yang sudah mengikuti MSIB itu sangat banyak sekali pengalaman yang bisa didapat. Baik pengalaman-pengalaman baru, insight-insight baru, dan juga mungkin dapat relasi baru ya Mas Iwan dan kawan-kawan ya, mendapatkan network baru gitu. Dan itu ya pasti akan sangat teman-teman butuhkan gitu ketika nantinya sudah lulus dari Unsia. Oke, itu saja mungkin. Ada tambahan lagi dari Pak Ihwani atau dari Bapak Ibu yang lain? Oke, itu saja ya teman-teman ya untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan juga tetap semangat ya teman-teman ya. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih juga kepada Pak Ihwani ya. Tadi banyak sekali membantu menjawab pada sesi malam hari ini. Dan juga pada teman-teman yang sedang menunggu proses rekomendasi dan verifikasi, mohon ditunggu ya teman-teman ya. Ini sudah dari Bapak Ibu program studi juga sudah bergerak ya mulai hari ini. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau tanyakan update-update-nya, silahkan ditanyakan ke Bapak Ibu sektornya masing-masing. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup ya untuk sesi sharing kita malam ini tentang program MSIB dan program PMM ya. Saya cukupkan. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.